Nabi Muhammad SAW. Semoga kita para umatnya mendapatkan syafaat beliau di kiamat nanti. Amin amin amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Zainab yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama berkumpul kembali dalam rangka berbelajar, sama-sama belajar, beberapa ilmu agama yang akan dibantu oleh Al-Ustaz Dr. Haji Supriyadi MM dengan tema menjadi manusia terbaik, hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Waktu dan tempat kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita ketahui sholat subuh ini menjadi wasilah kita untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu juga kita bersyukur karena hari ini ternyata kita sudah mampu berjuang untuk berpuasa selama 24 hari. Dan insyaallah apa yang sudah kita lakukan selama 24 hari itu menjadi bagian dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk menjadi lebih baik insyaallah. Karena dengan pelaksanaan puasa yang sudah dilakukan 24 hari itu, sudah banyak kita ditempa oleh aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tanpa kita sadari maupun kita sadari itu menjadi bagian dari kita untuk selalu dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita berharap kita mampu menjadi manusia yang terbaik. Hadirin rahimahullah, sudah menjadi sunatullah bahwa secara psikologi manusia itu pasti berkeinginan untuk menjadi orang yang terbaik, baik itu terbaik di dunia maupun terbaik di akhirat. Itu hampir semua manusia pasti berkeinginan seperti itu. Karena tidak ada juga manusia yang berkeinginan untuk menjadi
yang tidak baik. Artinya dia menjalani kehidupan ini dengan jalan terus, baik untuk jalan dunia maupun jalan akhirat. Logikanya sudah tidak ada batas. Lalu ketika kita mau menjadikan hal yang terbaik pada diri kita, tentu apa yang kira-kira menjadi ukuran kita, dan kita juga sudah menyadari sebetulnya apa sih yang mau jadi ukuran kita itu untuk menjadikan kita terbaik. Apakah dikatakan baik yaitu karena kita akan berusaha menjadi orang yang terbaik di dunia? Apakah mungkin juga kita berpikiran bahwa kita ingin menjadi orang yang terkenal di dunia ini? Atau mungkin juga kita mau jadi orang yang paling berkuasa di dunia ini? Jadi ukurannya itu sudah menjadi ukuran masing-masing atau nafsi-nafsi. Hanya saja ketika kita masuk dalam perspektif agama Islam, tentu ketika kita berkeinginan untuk menjadi yang terbaik, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang terbaik itu bukan dia orang kaya, bukan dia orang terkenal, bukan juga orang yang berkuasa, atau mungkin jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota legislatif. Itu bukan seperti itu dalam perspektif Islam. Tapi yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk umat yang lain atau bagi manusia yang lainnya. Nah, ini yang mengatakan ini adalah Rasulullah SAW dalam hadis yang dikutip dari At-Tabrani. Dan tentu kemuliaan seseorang di sini diukur itu dari kontribusi positifnya, dari bantuan positifnya, dan dari kebaikan positifnya kepada sesama. Bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tapi kontribusi positifnya itu kepada sesama. Sehingga ketika kita dikatakan orang baik itu, ya pastinya dia ada jiwa tolong, ada jiwa ingin membantu, ada jiwa ingin selalu berteman, berpikiran positif pada orang-orang atau teman-teman atau tetangga-tetangga atau masyarakat. Nah, artinya manusia terbaik bukan hanya hidup sendiri, tapi hidupnya selalu bermanfaat pada orang lain. Lalu ketika kita sudah tahu bahwa dalam perspektif Islam itu orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat
utama adalah bagaimana kita menjadi orang bermanfaat. Ketika kita mau jadi orang yang bermanfaat, tentu kita harus bermanfaat dulu pada diri kita sendiri. Artinya nafsinya itu, diri sendirinya itu betul-betul sudah bermanfaat, baru nanti dia akan implikasi positifnya itu pasti akan bermanfaat pada orang lain. Kalau dirinya sendiri belum bermanfaat, bagaimana mungkin dia bisa bermanfaat pada orang lain? Dan ini Rasulullah itu menekankan, ketika kita ingin menjadi orang bermanfaat, kita harus hijrah dulu. Hijrah dulu. Artinya hijrah itu bukan hanya perpindahan satu tempat ke tempat lain, tapi hijrah yang diarahkan dalam agama kita. Kita masuk di pengertian hijrah secara luas. Ini Rasulullah SAW menyampaikan, wal muhajiru man hajara ma nafa'an. Jadi seorang muhajir itu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini lebih sempit lagi ya. Artinya ketika kita hijrah itu, kita sudah tahu sendiri bahwa apa yang menjadi larangan dari Allah itu yang kita tinggalkan. Kita tinggalkan dulu yang menjadi larangan Allah. Artinya ada perubahan-perubahan hidup dalam diri kita itu untuk bagaimana menghilangkan rasa atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu salah satu contohnya saja prosesnya itu, misalkan tadinya dari malas, terus tahu-tahu kan menjadi rajin, terus dari lalai menjadi sadar. Tadinya kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak, sehingga kita menyadari itu. Tadinya kita melakukan hal-hal yang maksiat kita anggap biasa saja, tapi setelah itu kita sadari itu sudah dalam kategori hijrah. Nah tentu tadinya sifat kita itu egois gitu ya, artinya mau menang sendiri ya, terus kita rubah jadi tidak egois dan bermanfaat pada orang lain. Tentu dalam ayat Ar-Ra'd ayat 11 ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Inna Allah la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak berubah satu kaum, dirinya sendiri yang bisa berubah, walaupun semuanya sudah dalam aturan-aturan Allah. Cuma dapat dikiaskan, dan kalau dikatakan Allah tidak merubah satu kaum, Allah bisa saja membuat manusia surga semua, itu bisa, membuat neraka semua, itu bisa saja. Cuma di sini karena memang kita ada proses akal, sehingga ketika kita mempunyai akal itu
Dan kita bisa lihat mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dan lalu ketika kita masuk pada tinjauan teoritis, memang di sini sengaja saya ambilkan kita tinjau dari sisi etimologinya dan juga dari tinjauan teoritis, supaya secara akademis itu akan terpenuhi gitu. Nah, ini fenomena hijrah ini sejalan dengan trans theoretical model atau stage of change. Di sini artinya seorang itu bergerak dari tahapan free contemplation, atau tadinya dia tidak sadar gitu ya, dia tidak sadar, menjadi action to change, atau dia menjadi orang yang terbiasa gitu ya. Tadinya dia tidak sadar, perubahan-perubahan itu menjadi sadar dan menjadi tahu apa yang mau dia lakukan. Itu secara teoritis itu seperti itu pengertiannya. Lalu ketika dianalisis lebih dalam bahwa hijrah itu bukan sekedar perpindahan fisik atau gaya berpakaian, melainkan perubahan mindset. Jadi mindsetnya kita itu harus dirubah gitu ya, atau paradigmanya ya, atau arah pikirnya gitu ya. Arah pikirnya itu harus kita rubah gitu. Kita rubah menjadi perilaku yang terbaik. Nah, itu pengertian dari hijrah. Jadi hijrahnya itu mengarah pada bagaimana ada perubahan mindsetnya. Jadi arah pikir kita itu sudah kita ubah dulu, bahwa kita mau meningkatkan daya kualitas kita itu menjadi orang yang bermanfaat pada sesama. Nah, ini ketika kita masuk dalam teori psikologi, kalau kita lihat dari arah psikologi, tentu ketika kita mau merubah diri itu harus dimulai dengan niat dulu gitu ya. Jadi ada semacam cita-cita dulu. Jadi arah psikologinya seperti itu, harus diniatkan mutlak dulu, karena kita sudah tahu innamal a'malu binniyat. Jadi setiap kegiatan itu, aktivitas yang dilakukan, apalagi ini berhubungan dengan agama, itu pasti dilakukan itu dengan niat. Ya. Nah, ini diambilkan itu dari teori Maslow. Sengaja memang saya ambil dari tingkatan-tingkatan hierarkis itu, Maslow itu. Jadi yang pada akhirnya itu ada yang namanya self-actualization. Artinya manusia itu pasti mempunyai dorongan-dorongan kuat atau yang terbaik dalam dirinya untuk proses menuju aktivitas nafsu yang mutmainnah. Ya, ada nafsu yang tidak baik, ada nafsu juga yang baik. Dan ini lalu ada beberapa hal-hal yang kita bisa catat dari hijrah. Karena ketika kita mengambil secara akademis ya, itu dari sisi keilmuan itu bisa dikatakan kebenaran itu mutlak. Nah, lalu setelah itu ya, setelah
kita melakukan hijrah harus dibarengi dengan konsistensi. Ya, harus dibarengi dengan nilai istiqomah. Karena kalau kita sudah mempunyai niat ke arah hijrahnya itu, terus kita melakukan sesuatu yang baik, kalau yang baik itu kita tidak lakukan secara terus-menerus, ya, konsisten atau istiqomah, gitu ya, itu nanti akan jadi buaya terus lagi nih, turun naik lagi gitu sifatnya itu, dan turun naik lagi. Jadi Allah ini sangat senang sebetulnya dengan orang-orang yang melaksanakan segala sesuatunya dengan istiqomah. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqam. Jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin dilakukan atau konsisten meskipun sedikit. Jadi kalau kita di bulan Ramadan misalkan sudah melakukan hal yang baik dan sudah melakukan hal yang bermanfaat untuk sesama, itu kita lakukan terus sampai nanti setelah akhir Ramadan, dan terus sampai ketemu lagi di Ramadan, gitu ya. Itu harus ada keistiqomahan kita itu terhadap suatu aktivitas yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai dilepas lagi nih, gitu. Jadi kalau kita sudah misalkan di bulan puasa ini ada satu amalan yang bisa kita pegang, istiqomahnya gitu. Misalkan kita melakukan itu di bulan puasa ini, sholat duha misalkan, ya istiqomah. Setelah itu, setelah puasa dilakukan secara istiqomah, sholat duha terus, sholat tahajud terus. Terus misalkan dia ada manfaat lintasnya, dia berempati pada orang lain, terus melakukan hal-hal yang baik itu secara terus menerus. Nah, sehingga pada akhirnya jiwa kita itu selalu menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ketika kita istiqomah di dalam melaksanakan itu, pastinya derajat takwanya itu pasti dengan sendirinya dapat oleh diri kita, ya. Karena kalau kita itu melakukan setelah Ramadan itu konsisten melakukan hal-hal yang terbaik itu pasti laku takwanya itu sebetulnya sudah dapat pada diri kita. Jadi apa ayat yang Allah sampaikan di bulan Ramadan itu ya, dan bukannya mustahil, karena memang ini merupakan rahasia Allah. Jadi malam Lailatul Qadarnya itu sebetulnya kalau kita istiqomah setelah itu sudah dalam kategori dapat. Jadi orang-orang yang dapat Lailatul Qadar itu pastinya setelah Ramadan itu dia lakukan secara istiqomah, konsisten, dilakukan secara terus-menerus, sehingga nilai ketakwaannya itu terus meningkat. Nah, di sini jelas ya, ukuran kemuliaannya itu pasti bukan yang lain-lain, tetapi
Karena memang ketika orang bertakwa itu kan pasti yang paling penting sekali mereka pasti konsisten melaksanakan sholat atau aktivitas yang rukun Islam itu pasti dia lakukan. Dan pastinya juga akan muncul konsistensi atau keistiqomahannya itu, muncul sifat-sifatnya itu, sifat-sifat sidik, sifat-sifat amanah, sifat-sifat taqwa, sifat-sifat patonah, itu muncul dengan sendirinya itu. Ketika dia istiqomah melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika itu dilaksanakan terus, nilai hijrahnya secara tidak langsung itu masuk gitu. Jadi hijrahnya itu pasti dia selalu hubungannya itu bagaimana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu implikasi positif yang lainnya juga pasti akan berpengaruh pada akhlaknya. Ketika dia sudah istiqomah dalam melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya nanti implikasi positifnya itu baik disadari maupun tidak disadari, pasti akhlaknya juga akan mengikuti. Pasti akan mengikuti. Di sini bahkan Nabi mengatakan indah akramukum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang adil. Lalu ketika masuknya dalam implikasi positifnya masuk kepada akhlaknya itu, maka orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu kan urut-urutannya dulu. Kalau orang itu sudah istiqomah melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dan dipastikan akhlaknya pasti baik. Karena ketaatannya kepada Allah pasti juga ketaatannya dia pada Abdul Nasir juga pasti akan baik. Orang yang baik melaksanakan aturan, disiplin dalam melaksanakan aturan, pasti akhlak